Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Purwani dari SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Saya Surahmah dari SMA Negeri 5 Bukit Tinggi. Saya Fitriati dari SMA 1 Bukit Tinggi. Kami akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Bu Uzur. Baik Bu Widya, saya dengar tadi itu Bu Widya akan melakukan proses coaching ya dengan Ibu Ati. Ya, betul Bu. Baik, sebelum diadakan proses coaching, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama sekali itu mengenai rubrik penilaiannya. Ya Bu Widya ya. Ya Bu. Itu dari rubrik penilaian itu apakah nanti di proses coaching itu sudah sesuai dengan alur kita. Setelah itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, setelah itu bagaimana nantinya si coaching itu merespon pertanyaan yang Bu Widya sampaikan nantinya. Baik ya Bu Widya ya. Ya Bu. Oke. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Dari proses coaching nanti, kompetensi apa yang akan Bu Widya kembangkan? Nah, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama itu kompetensi kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, berikutnya dari kompetensi yang Bu Widya sebutkan tadi, yang mana yang spesifik yang ingin diobservasi? Yang paling spesifik yang ingin saya observasi yaitu menjadi pendengar yang aktif. Jadi pendengar yang aktif ya? Iya Bu. Oke. Lanjut untuk yang berikutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari proses coaching itu apa yang akan Ibu Widya peroleh? Jadi dengan menjadi pendengar yang aktif, saya akan mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching dan bisa memunculkan ide-ide baru bagi coaching. Baik. Baik ya Bu Widya ya. Maka untuk kegiatan berikutnya dalam proses coaching itu diharapkan nantinya Bu Widya sebagai coach juga tidak melupakan prinsip dari coaching ya Bu Widya ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baik, untuk berikutnya kami persilakan Ibu Widya dengan Ibu Ati untuk melakukan coaching. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Ati, gimana kabarnya hari ini? Pagi Bu Widya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi apa nih yang membawa Bu Ati datang ke sini? Jadi begini Bu Widya, saya tuh kan mengajar di Ya. kelas 12. Udah maksimal rasanya Bu Widya, terus anak-anak juga memperhatikan. Namun ternyata kalau dari hasil penilaian hariannya nilai mereka selalu rendah. Gitu. Jadi ini menjadi masalah, jadi pikiran bagi saya. Begitu. Nah, jadi sebenarnya apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya mau tahu Bu Widya, misal kekurangan saya itu apa, kira-kira apa yang bisa memperbaiki hasil belajar itu ya Bu Widya. Ya. Sementara saya merasa prosesnya udah saya usahain berjalan dengan bagus. Gitu. Nah, jadi dengan permasalahan yang Bu Ati hadapi, menurut Ibu kesempatan apa yang Ibu miliki saat ini untuk merubah kesalahan tersebut? Kalau kesempatan Bu Widya, kalau dari segi waktu sih kan masih awal tahun ajaran, itu sebuah kesempatan masih memungkinkan untuk memperbaikinya. Terus yang kedua Bu Widya, sebenarnya secara input anak-anaknya udah bagus gitu. Jadi saya punya kesempatan lah. Ini momennya udah bagus gitu. Iya, berarti ya kesempatan yang Ibu miliki ini karena kita masih awal semester ya Bu ya, ditambah lagi dengan inputnya yang sudah bagus, berarti merupakan kesempatan sekali untuk Ibu mengembangkan lagi atau memperbaiki permasalahan yang Ibu hadapi. Nah Bu,
Kalau boleh tahu nih, saya dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi ibu ini sekarang di mana untuk mencapai tujuan yang ibu inginkan? Kayaknya 5 deh. 5 ya bu ya. Oh belum sampai, Agak jauh gitu, masih jauh. masih jauh. Nah dari posisi 5 tersebut, kan ibu tahu nih potensi yang ada di diri kita. Nah apa kira-kira kekuatan yang ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatannya ini boleh dari luar diri kita juga Ya boleh dari diri. Oke. Kalau kekuatannya Bu Widya, sebenarnya saya cukup dekat dengan anak-anak, jadi chemistry-nya udah terbangun. Terus yang kedua Bu Wid, mata pelajaran fisika ini kan menarik tuh Bu Wid, artinya menarik secara kontekstual, berhubungan dengan alam, kemudian juga secara kebutuhan mereka butuh, maksudnya butuh karena kan banyak yang mau di teknik gitu kan, masuk perguruan tinggi. Ini adalah apa tadi, potensi ya Bu Widya, Iya. potensi yang bisa membuat anak termotivasi untuk belajar. Nah, ya. Betul sekali ya Bu ya, dari kedekatan yang Ibu miliki, terus manfaat dari mata pelajaran yang Ibu ajarkan itu merupakan salah satu kekuatan yang sangat menunjang sekali untuk mencapai keinginan atau cita-cita siswa. Nah, baik Bu Ati, kita lanjutkan. Menurut Bu Ati, apakah ada hambatan atau gangguan yang menghalangi Bu Ati dalam meraih tujuan? Jadi sebenarnya kayak saya bilang tadi kan Bu Widya, secara peluang kan fisika itu menarik. Iya. Cuma hambatannya matematikanya Bu Widya. Jadi mereka itu kayaknya matematikanya dasarnya mungkin belum kuat. Ada sih yang luar biasa, cuma mayoritas jadi terlambatnya di situ. Jadi seolah-olah fisikanya yang sulit, padahal enggak. Ya. Jadi karena dasar matematikanya yang tidak terkuasai, makanya berpengaruh ke fisika ya Bu ya. Padahal fisika itu tidak terlalu sulit jadinya Bu ya. Oke, jadi itu salah satu hambatan atau gangguannya. Nah, bagaimana Ibu memberikan solusi untuk menghadapi hambatan tersebut? Saya terpikir untuk tutor sebaya kayaknya. Karena kan kadang-kadang kalau penyampaian dari kita kan udah beda generasi tuh ya, jadi polanya sudah beda. Mungkin kalau sesama mereka akan lebih nyambung. Jadi ada rencana saya buatlah kelompok. Jadi kelompok itu terdistribusi secara kemampuan siswa supaya juga menemukan jiwa kolaborasi dari mereka terlebih dahulu. Lalu saya tambahkan lagi, mungkin setiap kali pertemuan saya diagnosis juga perkembangannya bagaimana, dan dilakukan treatment, start dari nol lagi lah. Dia itu terhadap kemampuan matematik mereka, lalu berbagi, dan itu tersebaya tadi. Bagus sekali ya Bu ya solusinya dengan tutor sebaya, karena pengajaran kita yang sudah dewasa untuk anak-anak itu sangat berbeda. Apakah itu sudah Ibu terapkan? Ada, cuma kadang-kadang saya kan target materi nih Bu Widya. Kadang-kadang saya memang tidak melakukannya secara konsisten. Lama-lama tergerus gitu, saya balik lagi menjelaskan gitu. Mungkin saya akan coba setelah ini untuk mengkonsistenkan pelaksanaannya, lalu terus melakukan refleksi, minta dari anak-anak terhadap rencana-rencana yang mau saya lakukan ini. Berarti kita harus konsisten ya Bu ya, agar tercapai dan terlaksana solusi-solusi yang sudah Ibu munculkan tadi. Nah, ada lagi nggak menurut Ibu yang masih bisa Ibu lakukan selain yang tadi? Jadi yang pertama kan hambatannya matematik tadi, dia dengan tutor sebaya. Lalu saya dari diri sayanya akan mencoba lagi membuat pembelajaran yang lebih inovatif, lebih kontekstual, sehingga mereka merasakan butuh. Jadi kan lalu membangkitkan motivasi mereka bahwa tidak mungkin kalau anak-anak ini mau memperbaiki perilaku belajarnya. Nanti sudah ada 2 solusi ya Bu ya yang Ibu kemukakan, dan itu sangat bagus, sangat membantu
Nah, Bu, dari dua solusi mungkin nanti akan muncul lagi beberapa solusi yang akan Ya. membantu Ibu setelah percakapan kita. Nah, untuk mencapai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu miliki, apakah Ibu sudah punya rencana aksinya gimana gitu? Rencana aksinya ya kayak satu, saya akan buat persiapan yang lebih matang karena siswa itu berbeda-beda, jadi planningnya harus benar-benar apa ya Bu Widya, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan belajar anak saya ini. Jadi satu, harus saya akan buat kalau sekarang kan modul ya Bu Widya, modulnya saya kembangkan lebih spesifik. Lalu seperti yang tadi, karena matematika adalah faktor penghambat bukan penghambat, dia sebenarnya membantu pembelajaran saya, cuma kalau anaknya tidak ngerti jadinya seolah itu jadi hambatan. Jadi saya akan coba membuat soal ya mulai dari dasar lagi lah, beberapa menit pembelajaran untuk membantu boleh atau mengakomodir kebutuhan siswa terhadap matematik, termasuk tadi merancang bagaimana cara pelaksanaan tutor sebaya yang diberikan oleh teman-temannya tadi. Gitu. Bagus sekali Bu rencananya untuk membantu tutor sebaya. Apa lagi tadi Bu? Membuat modul Iya, yang sesuai membuat dengan modul kebutuhan ajaran siswa. sesuai dengan kebutuhan siswa. Berarti kan Ibu sudah mulai menyelami Iya. apa sih yang dibutuhkan Iya. siswa untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, bagaimana dengan jangka waktunya Bu? Ibu targetkan ini siswa ini dapat berubah dengan rencana Ibu itu berapa lama? Saya takut targetnya terlalu tinggi Bu Widya, karena kan tidak mudah nih. Karena anak ini aja SD 6 tahun, SMP 3 tahun, gimana, tidak mungkin kita dalam sekejap akan bisa berubah. Namun saya akan sabar Bu Widya. Saya akan coba secepat mungkin yang saya bisa. Namun untuk target sedikit saja perubahan saya akan hargai, begitu. Karena penilaian kan tidak hanya masalah hasil saja. Iya, berarti targetnya yang penting ada perubahan itu akan Ibu hargai ya Bu, sangat bagus sekali. Nah, setiap kita melakukan perubahan itu pasti ada tantangan ya Bu ya. Nah, apa yang mungkin bisa menjadi tantangan dalam rencana yang akan Ibu lakukan? Yang jadi tantangan anak-anak kita ini kan sibuk sekali nih Bu Widya, anak-anak yang aktif kan. Jadi tantangannya mungkin masalah waktu. Terus kemudian mata pelajaran yang cukup banyak. Tantangannya ya itu Bu Widya. Berarti tantangan Ibu masalah waktu dan mata pelajaran yang cukup banyak dihadapi siswa ya Bu ya. Kegiatan lain siswa juga banyak. Jadi untuk meminimalisir tantangan tersebut, ada hal lain nggak yang akan Ibu siapkan saat ini? Nah, baik Bu Ati, kita lanjutkan. Menurut Bu Ati, apakah ada hambatan atau gangguan yang menghalangi Bu Ati dalam meraih tujuan? Jadi sebenarnya kayak saya bilang tadi kan Bu Widya, secara peluang kan fisika itu menarik. Iya. Cuma hambatannya matematikanya Bu Widya. Jadi mereka itu kayaknya matematikanya dasarnya mungkin belum kuat. Ada sih yang luar biasa. Cuma mayoritas jadi terlambatnya di situ. Jadi seolah-olah fisikanya yang sulit, padahal enggak. Ya. Jadi karena dasar matematikanya yang tidak terkuasai, makanya berpengaruh ke fisika ya Bu ya. Padahal fisika itu tidak terlalu sulit jadinya Bu ya. Oke, jadi itu salah satu hambatan atau gangguannya. Nah, bagaimana Ibu memberikan solusi untuk menghadapi hambatan tersebut? Saya terpikir untuk tutor sebaya karena kan kadang-kadang kalau penyampaian dari kita kan udah beda generasi tuh ya, jadi polanya sudah beda, mungkin kalau sesama mereka akan lebih nyambung. Jadi ada rencana saya buatlah kelompok, jadi kelompok itu terdistribusi secara kemampuan siswa supaya juga menemukan jiwa kolaborasi dari mereka terlebih dahulu. Lalu saya tambahkan lagi, mungkin setiap kali
pertemuan saya diagnosis juga perkembangannya bagaimana dan dilakukan treatment. Start dari nol lagi lah. Jadi dia misalnya itu terhadap kemampuan matematik mereka lalu berbagi dan itu tersebaya tadi. Bagus sekali ya Bu ya solusinya dengan tutor sebaya, karena pengajaran kita yang sudah dewasa untuk anak-anak itu sangat berbeda. Apakah itu sudah Ibu terapkan? Oh ada, cuma kadang-kadang saya kan target materi nih Bu Widya. Iya, Kadang-kadang iya. saya memang tidak melakukannya secara konsisten. Nah, eh, lama-lama tergerus gitu. Saya balik lagi menjelaskan gitu. Mungkin saya akan coba setelah ini untuk mengkonsistenkan pelaksanaannya, lalu terus melakukan refleksi minta dari anak-anak terhadap rencana-rencana yang mau saya lakukan ini. Iya, berarti kita harus konsisten ya Bu ya agar tercapai dan terlaksana solusi-solusi yang sudah Ibu munculkan tadi. Nah, ada lagi nggak menurut Ibu yang masih bisa Ibu lakukan selain yang tadi? Jadi yang pertama kan hambatannya matematik tadi, dia dengan tutor sebaya. Lalu saya dari diri sayanya akan mencoba lagi membuat pembelajaran yang lebih inovatif, lebih kontekstual, sehingga mereka merasakan butuh. Jadi kan lalu membangkitkan motivasi mereka bahwa tidak dan tidak mungkin kalau anak-anak ini mau memperbaiki perilaku belajarnya. Berarti sudah ada 2 solusi ya Bu ya yang Ibu kemukakan dan itu sangat bagus, sangat membantu. Nah Bu, dari 2 solusi mungkin nanti akan muncul lagi beberapa solusi yang akan membantu Ibu setelah percakapan kita. Nah, untuk mencapai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu miliki, apakah Ibu sudah punya rencana aksinya gimana gitu? Rencana aksinya ya kayak satu saya akan buat persiapan yang lebih matang karena siswa itu berbeda-beda, jadi planningnya harus benar-benar apa ya Bu Widya, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan belajar anak saya ini. Jadi satu harus saya akan buat kalau sekarang kan modul ya Bu Widya, modulnya saya kembangkan lebih spesifik. Lalu seperti yang tadi, karena matematika adalah faktor penghambat bukan penghambat, dia sebenarnya membantu pelajaran saya, cuma kalau anaknya tidak ngerti jadinya seolah itu jadi hambatan. Jadi saya akan coba membuat soal ya mulai dari dasar lagi lah, beberapa menit pembelajaran untuk membantu boleh atau mengakomodir kebutuhan siswa terhadap matematik, termasuk tadi merancang bagaimana cara pelaksanaan tutor sebaya yang diberikan oleh teman-temannya tadi. Gitu. Bagus sekali Bu rencananya untuk membantu tutor sebaya. Apalagi tadi Bu? Membuat modul membuat modul ajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Berarti kan Ibu sudah mulai menyelami apa sih yang dibutuhkan siswa untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, bagaimana dengan jangka waktunya Bu? Ibu targetkan ini siswa ini dapat berubah dengan rencana Ibu itu berapa lama? Saya takut targetnya terlalu tinggi Bu Widya, karena kan tidak mudah nih. Karena anak ini aja SD 6 tahun, SMP 3 tahun, gimana tidak mungkin kita dalam sekejap akan bisa berubah. Namun saya akan sabar Bu Widya. Saya akan coba secepat mungkin yang saya bisa. Namun untuk target sedikit saja perubahan saya akan hargai begitu, karena penilaian kan tidak hanya masalah hasil saja. Iya, berarti targetnya yang penting ada perubahan itu akan Ibu hargai ya Bu, sangat bagus sekali. Nah, setiap kita melakukan perubahan itu pasti ada tantangan ya Bu ya. Nah, apa yang mungkin bisa menjadi tantangan dalam rencana yang akan Ibu lakukan? Yang jadi tantangan anak-anak kita ini kan sibuk sekali nih Bu Widya, anak-anak yang aktif kan. Jadi tantangannya mungkin masalah waktu. Terus kemudian mata pelajaran yang cukup banyak. Tantangannya ya itu Bu Widya. Berarti tantangan Ibu masalah waktu dan mata pelajaran yang cukup banyak dihadapi siswa ya Bu ya.
kegiatan lain siswa eh. juga banyak. Jadi untuk meminimalisir tantangan tersebut, ada hal lain nggak yang akan Ibu siapkan saat ini? Eh, saya juga akan mengatur, misalnya andaikan ada tugas jangan terlalu banyak. Iya. Lalu saya juga akan mengusahakan materi yang disampaikan yang esensial saja, gitu kan, yang penting, sehingga anak itu belajarnya lebih fokus gitu Bu Widya, jangan terlalu banyak tugas. Iya. Lalu saya juga akan bimbing mana-mana anak yang kadang-kadang kan ada yang terlalu aktif di luar. Sebenarnya organisasi bagus, cuma kadang-kadang ternyata mereka belum bisa menyeimbangkan dengan tugas utamanya seperti belajar. Iya, Bu, bagus sekali ya Bu ya. Berarti sudah mulai terlihat ya Bu gambaran yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi permasalahan anak tadi. Nah, menurut Ibu kapan Ibu akan memulai melakukan rencananya? Secepatnya lah Bu Widya. Iya. Ya, walaupun ini tantangan juga, sanggup nggak saya merancang secepatnya gitu. Nanti semakin cepat semakin baik ya Bu ya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi Bu, adakah pihak luar yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Oh sangat Bu, bisa saya akan coba konsultasi dulu sama wali kelas, karena kan wali kelas jauh lebih tahu tentang karakteristik anaknya, Iya. termasuk guru BK. Lalu saya juga akan membantu di paguyuban agar kita menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Ya, berarti ada beberapa yang bisa membantu ya Bu ya untuk menjaga komitmen yang sudah Ibu buat. Yang pertama tadi wali kelas, terus wali murid juga, dan terutama dari diri kita sendiri ya Bu ya. Nah, apakah menurut Ibu seberapa yakin keberhasilan rencana ini akan Ibu lakukan? Amin, semoga aja 80% Bu Widya ya. Sekali sudah tinggi itu Bu, 80% untuk merubah dalam jangka waktu yang Ibu rencanakan tadi sangat singkat ya Bu ya. Nah, semoga apa yang Ibu inginkan untuk perubahan permasalahan yang Ibu hadapi dapat terlaksana dengan baik. Nah, masih adakah keraguan Bu yang Ibu rasakan? Ragu enggak Bu ya. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan titik temu ya Bu ya. Ada beberapa rencana aksi dan solusi yang sudah Ibu kemukakan. Itu kan yang berasal dari diri Ibu sendiri, dan semoga itu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan komitmen Ibu. Nah, kira-kira masih ada lagi yang mau Ibu tanyakan? Rasanya cukup Bu Rasanya Widya. cukup ya, Mungkin Bu, kalau kedepannya saya juga minta waktu Bu Widya melaporkan nanti progres. Atau kalau mungkin di perjalanan ada masalah baru yang timbul. Ya, baik Bu, saya akan siap kapan saja Ibu butuhkan, dan saya juga berharap hasilnya maksimal, dan nanti kalau bisa Ibu beritahu saya bagaimana hasil yang Ibu dapatkan. Ya Ibu, kalau gitu kita sudahi perbincangan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Widya. Baik Bu Widya, Ya Bu Zur. tadi saya sudah mendengarkan proses coaching antara Bu Widya dengan Bu Ati, gitu kan? Jadi dari proses coaching itu apa saja yang dilakukan saat coaching untuk mewujudkan capaian dari indikator yang Ibu Widya sampaikan tadi? Ya. Jadi saya sudah melakukan alur tirta yang pertama Bu, yakni tujuan. Nah, di sini saya menanyakan maksud dan tujuan dari Bu Ati menemui saya itu, dan apa yang ingin dia dapatkan dari diskusi yang kita lakukan. Lalu saya juga melakukan identifikasi kira-kira kesempatan apa, peluang apa, terus kemungkinan hambatan dan gangguan apa yang akan dihadapi dan yang telah dihadapi oleh coach kita tadi Bu. Nah, terus setelah saya mengidentifikasi permasalahan yang sudah dikemukakan coach, saya menggali lagi kira-kira rencana aksi apa yang akan coach lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dia miliki, dan bagaimana strategi serta jangka waktu serta persen keyakinan keberhasilan yang dilakukan. Dan alhamdulillah di situ jawabannya
beliau sangat yakin dengan rencana yang sudah diberikan dan solusi-solusi yang sudah dikemukakan oleh Koci. Nah, yang terakhir saya meminta pertanggungjawaban dari rencana yang sudah diberikan Koci tadi, kapan beliau akan memulai rencana aksinya dan siapa-siapa saja pihak yang dapat membantu beliau untuk menjalankan komitmen terhadap rencana aksi yang sudah beliau kemukakan gitu, Bu. Jadi yang pertama itu alur tirta yang saya lakukan. Terus saya juga Ya, bagus sekali ya Bu Widya. Jadi dari proses coaching tadi saya mencatat beberapa hal dari hasil observasi itu ya. Yang pertama sekali yaitu proses coaching itu sudah berjalan dengan baik. Ya, sudah berjalan dengan baik karena dari proses coaching itu Ibu Widya sudah menerapkan alur tirta yang Ibu Widya sampaikan tadi, yaitu tujuannya, identifikasinya, rencana dan tanggung jawab dari si coach itu. Dan juga Bu Widya sudah berusaha untuk menggali kompetensi apa lagi yang akan didapati atau diperoleh oleh si coach itu. Baik, untuk berikutnya Bu Widya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Yang akan Bu Widya kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi. Ya. Jadi dari kompetensi yang saya lakukan tadi menjadi pendengar yang aktif, yang akan saya kembangkan selanjutnya adalah memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Karena untuk mencari pertanyaan berbobot itu saya membutuhkan beberapa referensi, wawasan dan pengalaman. Jadi saya berharap kompetensi yang akan saya kembangkan ini dapat berjalan dengan lancar. Baik Bu Widya, mudah-mudahan untuk kegiatan coaching berikutnya dapat diterapkan kompetensi yang akan Ibu Widya terapkan itu lagi ya. Baik Bu Widya, terima kasih. Mungkin hanya sampai di situ aja untuk proses supervisi kita, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama Bu Widya.